Bab 31. CEO pura-pura miskin. Apa Aunty jual serum penghilang ingatan yang dulu pernah Aunty gunakan ke ayah itu secara bebas? Pertanyaan ulang yang keluar dari bibir Taraf membuat Brisia sedikit terkejut. Pasalnya obat tersebut oleh ayahnya dulu dilarang untuk diedarkan di Indonesia, meskipun sudah dikembangkan bersama penawarannya. Jadi pertanyaan Brisia adalah bagaimana bisa Taraf tahu akan hal tersebut? Enggak Taraf, obat itu enggak dijual di sini. Yang menjual obat itu adalah sepupu Aunty yang menetap di Amerika. Itu pun diedarkan secara ilegal di dunia bawah. Dunia bawah ya. Apa Aunty masih punya penawarannya? Brisia semakin terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Taraf. Ia langsung memiliki pemikiran bahwa anak Aroy sahabatnya itu mungkin saja saat ini terkena obat penghilang ingatan. Sebenarnya ada apa Taraf? Jadi, Taraf mulai menceritakan satu persatu rentetan peristiwa yang ia alami. Mulai dari keberadaannya yang menghilang sampai beberapa bulan hingga apa momen yang ia lupakan. Brisia menjadi mengerti sekarang mengapa pengumuman tentang kondisi tubuh Taraf yang buruk itu diungkap kepada publik. Dia jelas tidak percaya akan semuanya dan kini terbukti bahwa Taraf memang tidak kenapa-napa. Hanya saja dugaan Taraf perihal ingatannya yang hilang karena pengaruh obat buatan Brisia itu benar adanya. Karena hanya Van Winkler lah yang mampu membuat obat tersebut. Hah, orang itu pasti memesan melalui Magna Abror. Sekarang aku nggak punya Taraf, tapi akan kubuatkan. Beri waktu 1 hari, dan besok kamu udah bisa mendapatkan obat penawarnya. Baik Aunty, terima kasih banyak. Maaf merepotkan. Biayanya Aunty bilang saja. Plak. Hei kamu pikir aku siapa hah? Taraf terkekeh geli, dia tahu bahwa Brisia tidak akan mungkin mau menerima pembayaran darinya. Maka dari itu dia sengaja mengatakan hal itu untuk menjahilinya. Setelah mengutarakan semuanya, Taraf pamit undur diri. Dia sedikit kecewa sebenarnya karena tidak bisa mendapatkan ingatannya sekarang juga. Tapi inilah yang namanya proses. Semuanya tidak ada yang instan, dan memang benar bahwa segala hal yang diinginkan tidak selalu akan terwujud. Hanya saja, paling tidak dia sudah menemukan titik temu dan garis lurus dari permasalahan. Lokasi yang kedua adalah kediaman pribadi sekaligus kantor dan galeri miliknya. Di sana ada beberapa hal yang harus ia lakukan. Untuk menghemat waktu dan tempat, Taraf juga sekalian meminta Nayaka untuk datang. Jadi mereka bisa membahas semuanya secara sekaligus. Hua bos, akhirnya bisa lihat bos lagi. Luhan memeluk Taraf dengan begitu erat sambil menangis terisak. Bukan berlebihan, semua itu karena Luhan sungguh merindukan Taraf dan juga merasa bersalah atas apa yang menimpa tuannya itu. Cik, jangan lebay Han. Aku nggak apa-apa. Saya sungguh minta maaf bos karena tidak bisa menjaga bos dengan baik dan akhirnya bos malah jadi hilang berbulan-bulan. Taraf menghembuskan nafasnya kasar, tapi ia seketika tersenyum melihat kelakuan satu anak buahnya yang lain itu. Taraf mengacak rambut Luhan dan kembali menepuk pria itu. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Sambil menunggu kedatangan Nayaka, Taraf lebih dulu masuk ke dalam galerinya. Di sana ia meminta Nizam dan Luhan untuk menurunkan TBGS. Taraf mencoba mengingat kembali permintaan Romario yang sudah lewat 10 tahun silam atas lukisan itu dengan mengacak-acak file miliknya.
Hal yang ia lakukan adalah mencocokkan antara lukisan dengan gambar aslinya. Zam, ambil gambar ini dan cari di mana lokasi sebenarnya. Siap bos. Taraf memijat pangkal hidungnya. Ia yakin akan sebuah fakta bahwa lukisan itu bukan hanya sekedar dilukis karena ingin mengabadikan tempat. Beberapa bulan yang lalu, Taraf merasa heran saat Romario menginginkan bertemu dengannya setelah sekian lama tidak bersua. Kondisi Romario yang sakit-sakitan terus memburuk seiring berjalannya waktu. Dan sebuah permintaan dibuat oleh pria tua itu. Tolong simpankan lukisan ini ya, jangan berikan kepada siapapun meskipun itu anak-anakku yang datang padamu. Segala hal tentang lukisan ini dan apapun yang terkait di dalamnya aku berikan kepadamu Raka Pitore. Seperti itulah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Romario kepada Taraf. Tidak hanya melalui ucapan tapi juga ucapan itu disahkan dengan surat wasiat. Sehingga tidak ada yang berani mengusik lukisan itu. Namun kenyataan bahwa beberapa minggu yang lalu TBGS dicuri itu menguatkan fakta bahwa ada hal tersembunyi dalam lukisan. Zam, rekaman kamera pengawas tentang pencurian TGBS, apa ada? Aku rasa ini ada hubungannya dengan kasusku. Ada bos. Bang, maaf telat. Aku udah nemuin semua data mengenai Helena Romario. Taraf tersenyum lebar, dugaannya semakin kuat saat Nayaka menjelaskan semua tentang Helena Romario. Terlebih saat Taraf mengetahui bahwa Helena memiliki saudara angkat yang bernama Santiago Romario. Ini menjadi jelas, dua kakak beradik anak Romario itu menginginkan lukisan itu dengan cara menyingkirkan dirinya. Hanya saja cara untuk menyingkirkan dirinya inilah yang menjadi tanda tanya. Ada cara yang mudah, mengapa harus cari yang sulit? Nih ya. Kalau misal kamu mau bunuh orang, kamu bakalan bunuh lalu buang di tempat apa kamu akan bunuh di tempat tapi kamu buang di tempat yang jauh? Tergantung bang. Buat ninggalin jejak maka aku bakalan buang di tempat yang jauh. Itu prefer menyamarkan temuan dan tentu bakalan sulit untuk dicari. Tapi kalau emang bisa di tempat yang dekat ya ngapain ke tempat yang jauh sih? Kan ribet. Taraf menjentikkan jarinya tepat di depan wajah Nayaka. Itulah yang jadi pemikirannya kemarin. Ia diundang di kapal dan mungkin saja benar dibunuh di sana, kenapa dirinya tidak ditenggelamkan di laut? Kenapa harus dibawa ke dataran tinggi itu, meskipun jarak pelabuhan Semarang dengan dataran tinggi itu hanya beberapa jam saja? Bener juga ya bang, apa motif mereka? Mungkin mereka mau ngilangin jejak. Terus kalau di dataran tinggi abang yang mungkin saat dibuang belum mati akan dirasa cepat mati karena kedinginan. Itu untuk menguatkan alibi bahwa abang dirampok lalu dibuang. Kalau di kapal, itu mereka bakalan cepat ketahuan. Ya hanya seperti itulah dugaan yang masuk akal untuk saat ini. Taraf tidak akan memusingkan hal tersebut lebih lama. Meskipun ingatannya belum kembali dengan apa yang terjadi di kapal itu, tapi ia sudah menemukan tersangkanya. Awasi Romario bersaudara. Mungkin juga yang nyuri TBGS itu juga salah satu dari mereka. Itu replika, dan aku yakin mereka sudah sadar jadi jelas akan kembali buat ngambil yang asli. Yaka aku mau kamu nyari orang yang melayani Romario. Dia pasti tahu sebab kenapa dua anak Romario sampai segitunya buat dapetin lukisan TBGS. Siap bang, laksanakan. Bab 32. Bang Suwat, kamu bener-bener nggak becus kerja Suruh matiin orang itu masih hidup. Dan sekarang lukisan ini,
lukisan ini palsu bajingan. Kali ini amarah Santiago sungguh tidak tertahankan lagi. Pelmo hanya bisa diam, karena ia yakin apapun yang keluar dari mulutnya pasti akan salah dan berakhir tidak baik. Sudah untung tangan Santiago tidak melayang untuk menghajar dirinya. Sekarang aku nggak mau tahu, cari di mana lukisan itu berada dan bawa sini, secepatnya. Baik tuan. Serak tap-tap-tap. Di luar ruangan Pelmo hanya bisa mengusap wajahnya kasar. Dia mana tahu lukisan itu asli apa bukan. Karena lukisan yang ia dapatkan waktu itu sungguhan seperti yang aslinya. Mungkin inilah jawaban mengapa tempat itu sama sekali tidak dijaga. Secara logika sangat tidak mungkin bukan membiarkan galeri milik pelukis terkenal kosong tanpa adanya penjagaan. Walaupun di dalamnya hanya terdapat lukisan setengah jadi. Dan yang membuat TBGS itu jelas replika adalah penempatannya. Lukisan yang sering dipamerkan di beberapa pameran seni, tidak mungkin diletakkan di galeri yang terkesan terabaikan. Hah? Sebenarnya aku sih tahu saat ini di mana TBGS yang asli. Tapi jelas bukan perkara mudah untuk mendapatkannya. Kantor Rakapitore, itu adalah tempat yang jelas di mana TBGS berada. Karena hanya tempat itulah letak galeri resmi dari Rakapitore di mana sang pelukis memajang mahakaryanya. Meskipun galeri tersebut bisa dikunjungi oleh siapa saja karena dibuka untuk umum, namun itu malah menjadi titik lemah bagi Pelmo. Pasalnya penjagaannya pasti sangat ketat, dan sistem keamanannya juga demikian. Bagi dirinya yang bukan ahli dalam bidang seperti itu karena tugas utamanya adalah asisten pribadi Santiago untuk menyelesaikan perihal urusan perusahaan, maka dia jelas meras kesulitan. Satu-satu cara adalah dengan menyewa orang untuk melakukan tugas itu. Di mana aku dapat orang yang bisa melakukan itu? Keluh pria itu. Sepertinya dia sudah lelah mengikuti kemauan Santiago. Terlebih tuannya itu sungguh sangat terobsesi dengan TBGS sampai melupakan pekerjaannya yang ada di Singapura. Sebenarnya buat aku kayak gini, aku yang pontang-panting ngurus sana-sini sedangkan dia dan adik perempuannya itu nggak ngerti sama sekali. Sebenarnya satu langkah kembali tertinggal bagi Pelmo. Saat ini lukisan The Beautiful Golden Sunrise sudah dibawa pulang oleh Taraf. Ia meletakkan lukisan itu di kamarnya. Hal tersebut membuat Kaluna sedikit heran. Semenjak memiliki galeri yang terpisah dari rumah, Taraf tidak pernah membawa lukisannya. Tumben bawa lukisan pulang. Mau diamati bun. Kaluna mengernyitkan keningnya, ia kadang suka tidak mengerti dengan si sulung itu. Tapi mengingat dia sudah dewasa dan menjadi seorang suami maka Kaluna pun memilih angkat tangan untuk mencoba mengerti. Sekarang itu tugas istrinya. Seperti itulah yang dipikirkan oleh Kaluna. Setelah meletakkan lukisan itu di tempatnya, Taraf merebahkan tubuhnya sejenak. Ia belum lihat istrinya sedari tadi masuk rumah. Rupanya Hilya berada di kamar mandi. Terlihat dia keluar dari sana dengan tubuh yang masih sedikit basah karena baru selesai mandi. Mas, udah pulang dari tadi? Enggak. Baru aja. Maaf ya aku ninggalin kamu seharian. Nggak masalah, melakukan banyak kegiatan sama bunda asik juga kok. Nggak sadar udah sore aja. Taraf merasa lega mendengar ucapan Hilya. Lah bersyukur bahwa Hilya dan ibunya mudah dekat seperti itu. Ini sungguh keputusan yang tepat untuk membawa Hilya kemari. Tapi meskipun begitu, Taraf tetap meminta Nayaka untuk mengerahkan anak buahnya. Mengingat apa yang terjadi padanya, besar kemungkinan bahwa anak dari Romario akan mengincar keluarganya. Menyembunyikan Hilya,
Ini sedikit overprotective untuk saat ini dan juga sedikit egois. Tapi memang untuk sekarang Hilya belum boleh ketahuan publik karena hal yang menimpanya. Orang itu menginginkan nyawanya hanya karena lukisan, jadi bisa jadi dia pun akan menggunakan cara licik lainnya untuk mencapai tujuannya. Mas, apa ada masalah? Gak sih, cuma itu. Coba lihat lukisan itu, apa kamu merasa ada sesuatu yang lain dari lukisan itu? Hilya duduk di sebelah Taraf. Dan agaknya ia lupa bahwa saat ini dirinya masih belum menggunakan pakaian dan hanya memakai bathrobe. Saking fokusnya memerhatikan lukisan yang terpajang di dinding, Hilya tidak sadar saat Taraf sudah melingkarkan tangan di perutnya. Hilya baru sadar saat nafas Taraf berhembus di lehernya. Mas. Kenapa kaget gitu? Hah? Aku agak capek jadi biarkan seperti ini sebentar. Glove. Hilya menelan selaivanya dengan susah payah, terlebih tangan Taraf saat ini mengusap lembut perutnya. Meski terhalang kain, tapi tetap saja Hilya bisa merasakan dengan jelas. Sentuhan tangan itu membuat tubuhnya menegang. Tapi dia membuat tubuhnya lebih santai. Jika memang suaminya menginginkan haknya sekarang juga, maka ia akan siap untuk memberikannya. Mas, apa Mas menginginkannya? Apa boleh? Taraf seketika itu melepaskan belitan tangannya dari perut Hilya, ia lalu melihat wajah istrinya dengan seksama, sekaan mencari sebuah kepastian dari apa yang istrinya ucapkan tadi. Jujur, melihat Hilya hanya menggunakan handuk berbentuk jubah membuat hasratnya bangkit. Apalagi kulit mulus milik Hilya masih sedikit basah, itu nampak seksi dan menggoda di matanya. Bagian dada yang terbuka sedikit saat Hilya duduk, semakin membuat dirinya ingin menerkamnya. Jika memang begitu, maka aku nggak akan nolak. Taraf memegang dagu Hilya lalu mencium dan langsung melumat bibir itu. Rasa manis bercampur segar karena Hilya baru saja menggosok giginya membuat Taraf semakin senang. Sambil terus memagut bibir, tangan Taraf menurunkan handuk jubah itu hingga bagian atas milik Hilya terlihat sempurna di matanya. Cantik, ucap Taraf. Pemandangan itu baginya sungguh sangat luar biasa. Apalagi saat ini pencahayaan lebih terang daripada di penginapan waktu itu, jadi dia bisa melihat istrinya dengan sangat jelas. Mas, jangan lihatin begitu. Ya, hehehe tahu nggak, ini dan ini adalah milikku sepenuhnya. Semua ini milikku dan hanya untukku. Dan ini, milikmu, hanya kamu yang boleh menyentuhnya dan memilikinya. Hilya membelalak saat tangannya dituntun untuk menyentuh bagian utama milik Taraf. Ya, ia tentu bukanlah bodoh bahwa alat reproduksi milik pria akan menegang dan juga mengeras jika tengah berhasrat. Tapi ini cukup membuat Hilya kaget. Jika siap, maka kamu akan merasakan ini. Ya, wajah terkejut Hilya membuat Taraf semakin gemas. Sebenarnya ia sudah menahan inginnya untuk nanti malam, namun saat ini sudah tidak bisa lagi. Akhirnya Taraf mengangkat tubuh Hilya dan merebahkan dengan benar di atas ranjang. Kini ia melepaskan semua handuk yang tadi masih menyangkut, ia juga melepaskan pakaiannya sendiri sehingga keduanya sama-sama sudah tidak mengenakan kain. Taraf menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Secara perlahan ia mencumbui Hilya, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun masih malu tapi Hilya jauh lebih merasa tenang daripada saat pertama kalinya. Aku adalah istri Mas Taraf, maka apa yang saat ini kulakukan bersamanya merupakan bagian dari ibadah kami. Semoga keturunan yang baik hadir di antara kami. Amin. Bab 33.
Sentuhan dan desisane memenuhi kamar milik Taraf sore hari itu. Doa yang dipanjatkan masing-masing oleh Taraf maupun Hilya mengantarkan mereka pada sebuah pemandangan dunia yang halal. Meskipun sudah menggunakan pendingin ruangan, tapi XX yang keluar membuat keduanya sama-sama sah. Sedikit sakit ya, maaf, ucap Taraf di sela-sela OTW. Memang itu wajar kan mas, kan ini baru pertama. Memang sakit rasanya saat keong itu menembus bagian tanah, Hilya bahkan harus mencengkeram punggung sang suami. Akan tetapi, rasa sakit itu sekarang berubah menjadi rasa yang lain di mana keduanya mulai melakukan perjalanan ke Bukit Kodok yang terasa nyaman. Aku belum bisa berhenti sayang. Teruskan saja mas, aku akan ngikutin kamu. Pertemuan antara dua selat akhirnya terjadi, Gunung Rinjani mengeluarkan kawah panas yang begitu lengket di dalam perut bumi. Semoga para pembaca setia Bang Jeff Story bisa mengerti arti kata-kata di atas. Oke langsung kita gas. Hilya yang terlihat lelah, berakhir dengan digendong oleh Taraf ke kamar mandi. Mereka secepatnya mandi karena sebentar lagi sudah akan maghrib. Maaf ya, aku agak kurang kontrol. Apa sakit? Enggak apa mas. Ya sedikit sih. Sebenarnya bukan itu yang saat ini Hilya pikirkan. Dia lebih khawatir bagaimana nanti bertemu dengan keluarga Taraf. Ia yakin cara jalannya pasti sedikit aneh. Bagian di antara 2P4 hanya itu tidak dipungkiri memang sakit. Apalagi OTW-nya tadi tidak hanya sekali melakukannya. Pasti untuk berjalan akan terasa tidak nyaman. Makan di kamar aja, aku tahu kamu lagi mikirin apa. Ndak usah mas. Ndak enak sama ayah bunda. Taraf tersenyum, hal itu pastilah Hilya rasakan. Tapi Taraf juga yakin bahwa kedua orang tuanya tidak akan mempermasalahkan hal yang kecil. Lagi pula Hilya juga baru hari ini sampai, ia bisa menggunakan alasan bahwa istrinya itu lelah. Tapi ia juga bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Pasalnya mereka sudah menikah ini, maka melakukan hubungan suami istri adalah hal yang sah-sah saja. Dengan rasa malu, Hilya benar-benar makan malam di kamar. Entah apa yang suaminya itu katakan kepada kedua orang tuanya, sehingga Kaluna mendatangi kamar dan bertanya apakah Hilya baik-baik saja. Jangan kebangetan bang, istrimu masih capek jadi yang wajar-wajar aja. Ibun, ini mah wajah kali. Ya namanya first time kan gak lancar jaya macam jalan tol. Tambah memerah saja wajah Hilya saat Taraf berkata seperti itu. Ia benar-benar baru tahu jika Taraf adalah pribadi yang seperti itu. Kesan awal yang ia tangkap dari suaminya dulu adalah dingin dan kaku. Tapi semua itu luntur sekarang. Ya udah Hilya, sekarang istirahat aja ya. Kamu nggak perlu malu atau risau soal makan malam bersama. Lagi pula Fisya juga belum pulang tuh. Pasti lagi sibuk di kampus, jadi nikmati waktumu sebaik mungkin. Terima kasih bunda. Kaluna tersenyum ke arah sang menantu tapi menatap tajam kepada putranya. Ia tentu tahu alasan mengapa Taraf membawa makan malam Hilya ke kamar. Maka dari itu dia memperingatkan putranya seperti itu. Mas, kamu ngomong apa sama bunda? Aku kan malu. Nggak ngomong apa-apa tuh. Aku cuma bilang Hilya kecapean jadi nggak bisa ikut makan malam bareng. Udah gitu aja. Hilya mengusap wajahnya kasar, tapi mau bagaimana memang seperti Iru ketanyaannya.
Dan dari ucapan sang ibu mertua bisa dipastikan bahwa dia tahu apa yang terjadi dengan anak dan menantunya. Makan malam usai, Hilya terlihat sudah terlelap di samping Taraf. Wajahnya terlihat begitu lelah. Mungkin karena menempuh perjalanan jauh yang lama tidak dilakukannya. Ditambah tadi Taraf juga minta lebih banyak jatah. Kap. Taraf mengecup singkat kening Hilya. Ia lalu turun dari ranjang untuk melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Taraf kembali menelaah hasil lukisan miliknya yang ia kerjakan saat masih kecil itu. Dulu ia tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang lain dalam lukisan tersebut. Tapi setelah lukisan itu diburu kedua anak dari sang pemesan walaupun belum 100% benar, maka ia memiliki keyakinan bahwa lukisan itu pasti menyimpan sebuah rahasia. Ders. Ponsel miliknya bergetar, sebuah pesan masuk yang membuat senyuman terbentuk di bibirnya. Kemari ponakan imutku, obat yang kamu minta udah siap. Ya, itu adalah pesan dari Brisia. Taraf tidak menyangka bahwa obat penawar yang baru tadi pagi dia minta kini sudah rampung dibuat. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan ini malah bagus untuknya keluar. Tok tok tok. Taraf mengetuk kamar Kaluna dan Yasa. Ia sudah mengenakan atribut untuk keluar rumah. Mau kemana bang? Tanya Kaluna yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Bun, aku mau keluar bentar. Ada urusan, bisa minta tolong temani Hilya. Abang khawatir kalau dia kebingungan saat bangun nanti. Kaluna mengangguk, ia tidak bertanya lagi kemana tujuan Taraf karena memang terkadang anak lelakinya itu akan pergi sewaktu-waktu. Dan benar, Hilya belum tahu kebiasaan Taraf tersebut. Jadi permintaan Taraf kepada Kaluna adalah hal yang tepat dilakukan. Oke, hati-hati. Besok jelaskan ke istrimu ya, biar dia nggak bingung kalau kamu tiba-tiba nggak ada. Dia bisa jadi khawatir. Ya bun, makasih ya. Taraf bergegas pergi, dia tidak akan menggunakan mobil malam ini. Dia memilih memakai motornya agar lebih cepat sampai ke tempat Brisia. Brum. Taraf memacu laju motornya dengan sedikit lebih cepat. Meskipun kota ini tetap ramai meskipun malam namun, lumayan sudah lenggang untuk jam-jam seperti itu. Jadi Taraf sedikit bebas untuk membawa motornya. Sedikit lagi aku akan tahu apa yang kalian mau. Bab 34. Tar, kamu udah sampai. Cepet bener. Maaf Aunty, aku jadi ngerepotin. Pasti Aunty belum istirahat kan dari tadi. Hanya sebuah senyuman yang Brisia perlihatkan pada Taraf. Ia sungguh menyayangi anak dari temannya itu. Apalagi saat ia ingat bagaimana waktu kecil anak itu sakit, rasanya hatinya ikutan sakit. Tapi tidak disangka bahwa anak kecil yang lemah dan sakit itu kini jadi pemuda yang luar biasa. Please Aunty, jangan memasang wajah begitu. Aku ini udah gede, iya aku udah nikah loh. Apa? Tuh. Brisia memukul kepala Taraf pelan karena saking terkejutnya. Ia sungguh tidak percaya dengan ucapan Taraf. Tahan, nanti aku jelasin. Tapi saat ini aku butuh obat itu dulu. Brisia mengangguk paham, dia langsung memberikan sebuah botol kecil obat yang selesai dia buat. Sekitar 10 ml banyaknya obat itu. Tanpa tagi Taraf langsung meminum obat itu sekali tenggak. Reaksi yang didapat Taraf adalah sedikit pusing dan rasa berdenyut pada kepalanya. Tubuhnya terhuyung. Oleh Brisia, Taraf dibantu untuk duduk agar tidak terjatuh ke lantai. Sekitar 5-10 menit, tubuh akan bereaksi terutama kepala.
Memang sedikit sakit tapi setelah itu Aunty yakin semua ingatan yang dihilangkan akan kembali. Taraf tidak bisa menanggapi ucapan Brisia karena memang saat ini kepalanya sangat sakit. Brisia mengerutkan alisnya melihat reaksi Taraf. Obat yang dibuat ayahnya dulu itu sekarang sudah jauh banyak berkembang. Dan seharusnya efek vari penawar yang diberikan tidaklah sesakit itu. Dosisnya pasti banyak, sialan orang-orang itu, umpat Brisia marah. Sebenarnya obat itu hanya digunakan untuk bahan seperti interogasi, namun sebagai penjual tentu pihak Magna Abror tidak bisa menanyakan privasi dari pembeli. Mereka tidak bisa bertanya untuk apa obat itu dibeli. Brisia meninggalkan Taraf sejenak untuk mengambil minum. Dan dia juga membiarkan Taraf untuk sejenak istirahat sambil menunggu semua ingatan yang hilang itu kembali. Taraf kembali melenguh saat kepalanya berdenyut. Ingatan yang hilang mulai terlihat meskipun masih sedikit kabur. Pelan tapi pasti, semua yang ia lupakan mulai ia ingat. Waktu itu tepat sebelum kejadian. Halo Tuan Taraf, saya Helena Romario. Saya ingin meminta Anda melukiskan sesuatu untuk saya. Karena ini berhubungan dengan apa yang saya sukai, maukah Anda menerima undangan saya untuk mengunjungi tempat yang ingin saya abadikan itu? Ya, boleh saja. Kirimkan alamatnya sekarang. Taraf sama sekali tidak menaruh curiga. Pasalnya meskipun tidak dekat, ia sudah sering melihat Helena karena permintaan kunjungan dari Romario semasa hidup. Setelah menerima Taraf pergi menuju ke kapal tersebut. Ia datang ke sana tanpa membawa luhan ataupun memberitahu Nisam. Karena selama ini dia tidak selalu mengatakan kemana tujuannya pergi kepada sang Aspri. Sesampainya di kapal, seseorang atas nama Helena Langung menjemputnya dari dermaga. Ia menunjukkan jalan untuk masuk ke kapal hingga ke sebuah restoran terbuka di salah satu dek kapal dengan pemandangan laut. Selamat datang Tuan Raka Pitore, sebuah kehormatan bagi saya karena bisa mengundang Anda secara langsung. Selama ini saya hanya bisa bersapa tapi tidak bisa bersua. Jangan terlalu banyak basa-basi Nona, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Anda tidak benar-benar minta saya buat melukiskan. Sah. Helena terkejut, ia tidak menyangka bahwa seorang seniman yang hanya tahu tentang lukisan itu memiliki insting yang tajam. Tapi Helena berusaha tenang, dia tidak boleh terlihat gugup sama sekali. Wah, saya tidak menyangka bahwa Anda begitu cerdas. Begini, saya ingin membeli lukisan yang ayah saya titipkan kepada Anda. The Beautiful Golden Sunset, saya ingin membeli lukisan itu berapapun harganya. Taraf langsung mengerutkan kedua alisnya. Helena jauh-jauh mengundangnya hingga tengah laut hanya ingin mengatakan hal tersebut. Membeli TBGS berapapun harganya. Ini sungguh sangat tidak pernah terpikirkan oleh Taraf sebelumnya. Lukisan itu, dulu dia dibayar dengan harga 25 juta. Setidaknya sekitar belasan tahun silam harga itu memang terlihat murah untuk masa kini. Tapi meski bagaimanapun Taraf tidak akan memberikannya karena itu adalah sebuah wasiat. Maaf Nona, saya tidak bisa. Lukisan itu adalah amanah dari Tuan Romario, dan saya adalah orang yang menjaga teguh sebuah amanah yang sudah dititipkan. Tidak ada senyum ataupun ekspresi apapun dari Helena, wanita itu hanya diam. Lalu setelah itu ia kembali memancing perbincangan selama beberapa saat hingga sebuah hidangan keluar. Helena mempersilakan Taraf untuk makan. Awalnya Taraf menolak namun Helena sedikit memaksa sehingga ia pun mau tidak mau memakannya juga. Makan belum usai,
Tiba-tiba tenggorokan Taraf terasa tidak nyaman sehingga dia menenggak minuman dalam gelas sampai habis. Saat itu Taraf tidak terlalu memerhatikan bahwa Helena menarik satu sudut bibirnya. Detik selanjutnya, Taraf merasa perutnya sakit dan dia pun pamit ke kamar mandi. Di sana samar-samar ada seseorang yang mencengkeram erat kedua lengannya dan memasukkan sebuah obat lagi. Pandangan Taraf menjadi kabur, tapi lamat-lamat ia masih bisa mendengar suara seorang pria. "Di mana lukisan itu kamu simpan?" "Lukisan apa?" "The Beautiful Golden Sunset." Pameran dan galeri, dia ada di dua tempat itu. Buk. Padahal dia tidak mau bicara tapi dia mulutnya sama sekali tidak bisa diajak kompromi. Hanya saja ia masih bisa mengontrol mulutnya dan hanya mengatakan bahwa TBGS ada di galeri dan pameran tanpa menyebutkan di mana lokasi galerinya. Dan memang benar TBGS waktu itu memang dipajang di beberapa pameran. Setelah itu Taraf tidak sadarkan diri. Tapi samar dia merasakan sakit pada bagian belakang kepalanya karena dipukul oleh sesuatu. Dan badannya juga dihajar habis-habisan. Kembali ke masa ini. Hosh. Sialan, ternyata begitu ceritanya. Bajingan sialan, mereka dua bersaudara laknat. Taraf sangat kelelahan setelah mengingat semua yang terjadi saat itu. Keringat mengucur deras membuat bajunya basah. "Apa sudah ingat Tar?" "Hah? Iya Aunty udah. Dan ada beberapa hal dalam ingatan itu yang mungkin harus aku tanyakan ke Aunty." "Kok aku mudah banget jawab pertanyaan mereka padahal aku nggak mau. Kejadian itu kayaknya setelah aku dikasih obat." Brisia terdiam. Saat kejadian itu berarti Taraf tidak hanya minum obat penghilang ingatan, tapi dia juga meminum obat kejujuran. Entah bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan obat yang hanya dijual di dunia bawah yakni dunia para mafia. Itu obat kejujuran Taraf, meskipun otakmu menolak tapi mulut seakan bergerak sendiri. Brongsek, dia benar-benar nyaru masalah. Untung yang kukatakan meski benar tapi mereka pada akhirnya nggak berhasil dapetin yang mereka mau. Kini semuanya jelas, Taraf tinggal menunggu Nayaka dan Nizam mengenai hal yang sudah ia perintahkan. Ada apa dengan TBGS sehingga kedua anak Romario begitu menginginkannya hingga menggunakan cara yang ekstrem begitu? Dan sebenarnya mengapa Taraf harus terlibat di sini? Di mana notabene dia bukanlah orang yang punya hubungan dengan mereka. Dia hanyalah seorang pelukis yang kebetulan melukiskan itu. Benar-benar bikin pusing, Tuan Romario, wasiatmu sungguh mengancam nyawaku. Bab 35. Malam itu dia sepertinya enggan untuk pulang. Taraf tidak bisa memperlihatkan sisinya yang seperti itu kepada Hilya. Ya, saat ini dia amat sangat marah. Nyawanya terancam hanya karena sebuah lukisan. Berkali-kali dia mengutuk Romario yang memberinya wasiat seperti ini. Tapi setelah emosinya meluap dia beristighfar, memohon ampun atas tidak terkendalinya amarahnya. Akhirnya Taraf pulang juga di saat jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. La berjalan pelan masuk ke dalam kamar, dan tidak ia duga Hilya sudah duduk di atas sajadahnya sambil memutar tasbih. Sedangkan bundanya, sudah tidak ada di kamar itu. "Mas, baru pulang," ucap Hilya saat melihat Taraf duduk di ranjang. "Iya, maaf ya aku pergi nggak bilang kamu." Hilya tersenyum lalu menganggukkan kepala. Meskipun Hilya tidak tahu apa urusan yang membuat suaminya harus pergi malam-malam dan baru kembali pada dini hari, tapi dia tetap percaya bahwa hal itu pasti penting.
Ia ingat waktu itu Taraf pernah mengatakan bahwa banyak hal yang harus diselesaikan, makanya kepulangannya ke Jakarta terkesan buru-buru. "Tidurlah Mas, pasti Mas capek." Taraf bergeming mendengar suara Hilya yang lembut. Ia bangkit dari duduknya dan memeluk Hilya. Ucapan maaf kembali ia lontarkan dari bibirnya. Ia sungguh merasa bersalah karena pergi tanpa pamit. "Mas, aku nggak apa-apa. Aku tahu Mas pasti nggak tega bangunin aku, makanya Mas sampai minta Bunda buat tidur di sini nemenin aku karena Mas takut aku nyariin Mas kan. Dan Mas, aku nggak akan ngekang kamu. Aku bukan tipe wanita yang rewel yang harus tahu kemanapun suamiku pergi. Semua itu karena aku percaya sama kamu Mas. Soalnya kamu pernah bilang kan kamu ada urusan mendesak, jadi apapun yang sedang kamu lakukan pasti terkait urusan itu. Dan aku cuma bisa doain supaya semua urusanmu dimudahkan." Taraf tergugu mendengar setiap ucapan dari Hilya yang benar-benar terasa menyejukkan. Sekarang dia sungguh merasa cintanya terhadap Hilya semakin bertambah. "Enggak sayang, doamu sungguh berarti buatku. Tunggu ya, tunggu aku selesain semuanya. Dan aku minta kamu tetap percaya padaku seperti apa yang kamu katakan tadi. Apapun yang kami dengar di luar jangan percaya jika bukan keluar dari mulutku sendiri." Hilya yakin ada maksud dari ucapan suaminya. Meskipun saat ini belumlah terlihat apa itu, tapi ia yakin kata-kata untuk dia percaya akan membuatnya mengerti. Masih ada waktu sebelum azan subuh berkumandang. Hilya meminta Taraf untuk tidur sejenak. Ia melihat wajah suaminya yang kuyu dan matanya yang begitu lelah. Hilya merasa tidak tega. Pasti apa yang saat ini sedang dilakukan sulit dan nguras tenaga. "Tidurlah Mas, semoga urusanmu segera selesai, amin." Tidak sampai 5 menit, Taraf sudah terlelap. Hilya mengusap lembut wajah suaminya itu. Sebenarnya ia ingin menemani Taraf, tapi ada hal lain yang ingin Hilya kerjakan. La menggeser duduknya menjadi lebih maju ke sisi depan ranjang. Dari kemarin, dia penasaran dengan lukisan yang dibawa suaminya. Ia merasa pernah melihat tempat itu, tapi entah di mana. Ingin melihat lebih jelas, Hilya berdiri, menarik kursi dan naik ke sana untuk melihat lukisan itu dari dekat. Ia mengamati setiap detail dari lukisan tersebut. Dirinya bukanlah seorang pengamat seni, dia juga tidak begitu paham dengan seni, namun dia merasa bahwa lukisan itu seperti ada sesuatu yang lain. Hilya kemudian mengambil ponselnya dan menyalakan senter di sana. Pencahayaan yang hanya remang-remang di kamar tentu tidak akan sempurna untuk bisa mengamati si lukisan. "Apa ini ya? Kok kayak ada tulisan berbayang di belakangnya? Kalau emang Mas Taraf yang lukis, seharusnya dia tahu tentang itu. Coba nanti aku tanyain kalau udah bangun." Hilya kembali turun dari kursi. Sambil menunggu azan subuh, ia memilih untuk pergi ke dapur. Dan sesuai dugaan bahwa saat ini ibu mertuanya sudah ada di sana. "Pagi Bun." "Ah pagi sayang, ini masih terlalu pagi. Kok udah bangun? Apa jangan-jangan kamu nggak tidur lagi ya abis sholat malam tadi?" Lalu Taraf, "Iya Bun, mau tidur lagi nanggung juga. Di rumah juga gitu kok, Mas Taraf baru aja tidur." Kaluna tersenyum simpul, ia melihat istri dari putra sulungnya sungguh pengertian. Kaluna bersyukur akan hal itu. Hari ini baik Yasa maupun Visya ingin membawa bekal untuk makan siang dan juga camilan. Jika Yasa sedang banyak pekerjaan hingga sore maka Visya tengah mempersiapkan skripsi lebih awal. Ya Visya mengambil semester pendek.
Dia benar-benar yang paling mirip dengan sang ayah. Kok aku nggak diajak sih? Tap tap tap. Fisya yang baru bangun protes karena dirinya telat bergabung. Meskipun keluarga Dwilaga bisa dibilang keluarga yang punya banyak materi, namun kehidupan mereka sederhana. Tidak ada asisten rumah tangga di rumah mereka. Biasanya hanya ada orang bantu-bantu untuk membersihkan rumah dan mencuci pakaian, tapi itu pun tidak datang setiap hari. Biasanya 2 kali dalam seminggu. Ini malah menjadi hal yang menyenangkan bagi Hilya karena dia bisa membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Awalnya dia sudah merasa bingung jika di rumah mertuanya tidak ada yang bisa ia lakukan. Azan subuh berkumandang, semua wanita kembali ke kamar mereka. Jika Fisya bersiap sendiri, maka Kaluna dan Hilya harus lebih dulu membangunkan suami mereka untuk menjalankan kewajiban 2 rakaat. Mas, bangun dulu yuk. Subuhan, nanti kalau masih lelah Mas tidur lagi juga ndak. Bukannya bangun, Taraf malah menarik Hilya sehingga jatuh ke dalam pelukannya. Ia memeluk istrinya itu dengan sangat erat. Rasanya capek banget, ucap Taraf. Suara serak khas bangun tidur sedikit membuat Hilya merasa geli karena Taraf berbicara tepat di sebelah telinganya. Nanti aku pijitin mau, tapi ayo bangun dulu. Serak. Taraf langung bangun dari posisi tidurnya. Ia mengangguk-anggukan kepalanya. Inilah asiknya menikah. Ada yang bisa membantunya meregangkan otot-otot yang kaku plus dapat sentuhan lembut, begitulah isi kepala Taraf. Hilya terkekeh geli, suaminya itu padahal baru saja mengeluh lelah, tapi tidak lama kemudian ia terlihat begitu bersemangat hanya karena akan dipijat. Sebuah ruangan yang difungsikan untuk tempat ibadah di kediaman itu sudah dipenuhi oleh anggota keluarga Dwilaga. Mereka berlima tengah menjalankan kewajiban mereka sebagai umat beragama. Ibadah dilakukan secara khusyuk dan tenang, lantunan ayat suci menggema karena suasana pagi masih begitu sunyi. Salam tanda berakhirnya sholat diucapkan. Untaian doa disebutkan dengan setulus hati agar sampai kepada Sang Pencipta. Nah, sekarang ayo pijitin Mas. Wajah Hilya memerah. Taraf mengatakan hal tersebut ketika kedua orang tua Taraf masih ada di dekat mereka. Sungguh ia tidak mengira suaminya sefrontal itu. Meskipun itu sah-sah saja tapi tetap Hilya merasa sangat malu. Bang, jangan ngerjain istrimu begitu. Bukan ngerjain ya, tapi sedang membukakan pintu surga, kan ibadah. Yasa langung melihat ke arah istrinya dengan tatapan yang bermakna, kok anakmu jadi begitu? Kaluna hanya tertawa syah melihat raut wajah suaminya. Terlebih saat Hilya sudah dibawa masuk ke dalam kamar. Bener-bener deh anak itu. Yasa menggeleng-gelengkan kepala melihat perubahan sikap putra sulungnya. Ini benar-benar sisi lain dari Taraf yang belum pernah Yasa lihat. Biarin, namanya juga masih newbie. Kamu nggak inget gimana kamu dulu. Ucapan Kaluna membuat Yasa seperti ditampar fakta. Merasa gemas dengan istrinya, ia pun mengangkat tubuh Kaluna sehingga membuat Kaluna terkejut. Mas mau apa? Mengenang saat aku masih newbie. Ini udah terang. Nggak masalah. Seronde masih aman. Bab 36. Kamar pengantin baru yang tenang di awal berubah menjadi penuh dengan suara. Akhir dari pijitan itu ternyata tidak seperti yang Hilya bayangkan karena suaminya minta hal lain. Mas. Masih mau lagi kah? Ndak, cukup. Hilya sedikit memberengut,
acara pagi yang mereka lakukan baru saja ini tidak ada dalam rencananya. Ia hanya ingin membantu meregangkan otot-otot suaminya, tapi malah dia juga yang harus ikut bergerak dan akhirnya berakhir dengan OTW bersama. Ini kalau di rumah ada Iho Mas pemandian air panas, tapi aku belum pernah ajak Mas ke sana sih ya. Ah, bukan itu yang mau aku katakan. Mas. Ya. Hilya yang tadinya membelakangi Taraf, kini membalikkan tubuhnya hingga berhadapan dengan sang suami. Tidak ia sangka kali ini dia benar-benar bisa melihat tubuh suaminya dengan seksama. Dada yang lebar, otot perut yang terbentuk sempurna, wajah tampan dan halus, sungguh ia baru menyadari bahwa suaminya ini bisa dikatakan tampan paripurna. Selama berhubungan, Hilya selalu menutup matanya karena masih merasa malu. Jadi saat ini dia baru benar-benar bisa mengamati sang suami. Kenapa? Ada yang salah sama wajahku? Ndak ada, suamiku ganteng bener. Taraf tertawa lepas mendengar pujian dari Hilya yang tiba-tiba itu. Selama ini dia merasa bahwa mungkin wajahnya tidak menarik bagi sang istri karena Hilya tidak pernah berkomentar sedikit pun tentang dirinya. Tapi siapa sangka Hilya akan memuji dirinya tampan. Kap. Taraf mengecup singkat bisbir istrinya. Merasa ada sinyal bahaya yakni tanda-tanda ronde kedua, Hilya memilih menyudahi acara berendam singkat itu. Ia langsung bangkit dan mengambil handuk. Ia khawatir jika sudah begitu Taraf akan kembali menyergapnya lagi. Lah kok kabur? Ucap Taraf saat melihat istrinya sudah keluar dari bathtub. Ayo udahan, ada yang mau aku tanyain soal lukisan. Kemarin Mas bilang kan ada apa di lukisan itu? Nah tadi pagi aku lihat sesuatu. Jadi ayo kita bicarain itu. Taraf tersentak dengan ucapan Hilya. Apalagi saat melihat sorot mata penuh keyakinan dari istrinya. Kemarin saat dia bicara seperti itu sebenarnya dia hanya iseng saja. Tapi dia tidak menyangka bahwa istrinya benar-benar melakukannya. Taraf pun langsung menyudahi acara mandinya dan menyusul Hilya yang sudah keluar lebih dulu. Mereka sama-sama berpakaian. Awalnya Taraf ingin langsung mengajak Hilya bicara, tapi Hilya meminta izin untuk ke dapur dulu membantu Kaluna. Baru setelah semuanya selesai, mereka juga sudah sarapan bersama, Hilya mulai membahas tentang lukisan itu. Mas yang lukis ini kan? Memangnya kenapa? Berarti seharusnya Mas tahu kalau di balik lukisan ini ada sebuah tulisan. Mata Taraf membulat. Tulisan. Itu sepertinya tidak mungkin. Meskipun lukisan itu ia buat saat masih kecil tapi ia tidak pernah membubuhkan tulisan apapun kecuali namanya di bagian pojok kanan bawah. Aku nggak ngerti sayang apa maksudnya. Tulisan apa? Seingatku aku nggak pernah nulis apapun. Hilya mengambil ponselnya, menarik kursi dan naik ke kursi. Ia lalu melakukan apa yang tadi ia lakukan. Sah. Kali ini Taraf benar-benar tercengang. Ia lalu meminta bantuan Hilya untuk menurunkan lukisan itu. Ia juga meminta Hilya untuk menyoroti lukisan dengan senter ponsel. Tapi lebih dulu ia menutup tirai kamar dan mematikan lampu sehingga kamar menjadi gelap. Dan benar saja, ada tulisan yang membayang. Romario, dia pasti yang menulis ini. Taraf mengambil buku dan pena, ia lalu menyalin tulisan itu. Lauterbrunnen, ucap Taraf singkat setelah ia membaca tulisan yang ia salin dari lukisan itu. Sepertinya Romario menulisnya dengan pena yang tembus pandang. Yakni pena itu tidak akan terlihat dengan mata biasa dan baru terlihat dengan cara yang Hilya lakukan tadi.
Lauterbrunnen, ini kalau nggak salah nama tempat kan mas? Ya benar, ini adalah nama tempat atau nama desa di Swiss. Taraf memejamkan matanya sejenak, ia saat ini sedang membuat asumsi. Mungkin saja tempat yang ia lukis ini adalah salah satu tempat di desa itu. Lauterbrunnen adalah salah satu nama desa di Swiss. Dan sekarang pertanyaannya, ada apa di sana, dan mengapa seakan-akan Romario berharap bahwa Taraf akan mengetahui hal tersebut? Hal yang ingin dia sembunyikan terhadap anak-anaknya, tapi ingin diketahui oleh orang lain. Hah, semuanya masih jadi teka-teki. Kayaknya harus nunggu Nayaka untuk dapetin asisten pribadinya Romario. Ah iya, makasih ya sayang, ini informasi yang sangat berharga. Sama-sama mas, aku seneng bisa bantu kamu. Sungguh ia tidak menyangka bahwa Hilya bisa menemukan pemecahan dari masalah yang ada. Dia bahkan tidak pernah terpikir sampai di sana. Ia menjadi yakin bahwa istrinya itu memanglah cerdas, dan ia tahu mengapa istrinya mendapatkan predikat lulusan terbaik di universitasnya. Ders. Ponsel Taraf berbunyi, nama Nizam ada di sana yang berarti itu adalah panggilan dari Nizam. Jika pagi-pagi begini anak itu menelpon, berarti ada yang penting yang ingin disampaikan. Halo bos, aku udah dapat lokasi di foto itu. Itu namanya Lauterbrunnen. Kok bos udah tahu? Ternyata benar, foto yang diberikan oleh Romario untuk dia lukis menjadi TBGS itu merupakan salah satu tempat di desa Lauterbrunnen. Memang sedikit berbeda dari tampilan foto karena saat itu permintaan Romario adalah untuk dilukiskan matahari terbenam tapi latar tempatnya sama dengan yang difoto. Oke Zam, makasih ya. Ah iya, wanita yang bernama Helena, apakah datang ke galeri? Sampai saat ini belum bos. Orang dari keluarga Romario belum ada yang muncul. Tapi aku dengar cerita bahwa ada orang yang kembali mencari TBGS. Taraf menaikkan sudut bibirnya. Ia yakin bahwa mereka akan mengejar kembali lukisan itu setelah mengetahui bahwa yang mereka dapat itu palsu. Ya, biarkan mereka cari. Dan minta Luhan untuk bersiap, aku yakin mereka bakalan datang ke galeri. Kalian hati-hati. Baik bos, laksanakan. Bab 37. Tok tok tok. Kaluna dan Hilya yang sedang beraktivitas di kediaman saling pandang saat pintu rumah mereka diketuk. Terlebih dulu Kaluna mengintip dari jendela. Mengingat saat ini berita Taraf yang kesehatannya buruk masih ramai, maka dia harus hati-hati dalam menerima tamu. Hilya, sekarang masuk ke kamar dan kasih tahu suamimu. Ada wanita yang kalau nggak salah namanya Helena. Baik bun. Hilya berjalan cepat pergi ke kamar untuk melakukan apa yang diminta Kaluna. Taraf mendengarkan secara seksama perkataan istrinya dan mengucapkan terima kasih. Terus aku harus gimana mas? Keluar nemenin bunda atau, kamu di sini aja nemenin aku? Meskipun Hilya tidak mengerti tapi dia tetap patuh dengan ucapan Taraf. Sebenarnya dia ingin menemani Kaluna untuk menjamu tamu, tapi dari perintah Kaluna dan juga ucapan Taraf, saat ini mungkin memang ada sesuatu yang tidak mengharuskan dia menampakkan wajahnya. Sedangkan di ruang tamu Kaluna saat ini sedang duduk berdua berhadapan dengan Helena. Wanita itu kali ini datang dengan membawa buah tangan. Saya membawakan ini bu. Jika Tuan Taraf belum bisa mengonsumsinya, maka ini untuk ibu dan bapak saja. Wah terima kasih ya nona, saya jadi nggak enak. Tidak usah repot begini sebenarnya.
Nona Helena yang merupakan kenalan taraf sudah mau datang saja saya sudah senang. Helena tersenyum lebar, dia benar-benar menampilkan sosok teman yang begitu perhatian. Ia juga memakai topeng tebal, mengapa begitu? Karena dia seolah-olah tidak merasa bersalah sedikitpun atas apa yang pernah dilakukannya kepada taraf. Dialah yang menjebak taraf sehingga mengalami kemalangan seperti itu. Anu Bu, panggil saja saya Helena. Jangan panggil Nona, saya merasa jauh kalau begitu. Lalu bagaimana dengan kondisi taraf? Apa sudah banyak perubahan ke yang lebih baik? Wanita itu benar-benar menggunakan semua usahanya agar terlihat dekat. Ya, dia saat ini sedang berusaha mendekati Kaluna. Dalam pikiran Helena, daripada dia harus terus mengikuti rencana Santiago, maka lebih baik ia bergerak untuk bisa masuk keluarga Dwilaga ini. Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam salah satu keluarga terpandang yang memiliki lingkungan pertemanan tidak main-main? Jika dia bisa menjadi istri taraf maka ia akan mendapatkan banyak privilege bukan? Maka dari itu Helena kali ini bergerak sendiri. Ah taraf, keadaannya masih sama. Saat ini dia dalam kondisi koma, kemarin semua alat yang menempel sudah kami lepas. Ah begitu. Tidak Helena duga ternyata kondisi taraf seburuk itu. Ia pikir taraf hanya sekedar kritis lalu bisa kembali berangsur sembuh. Helena terdiam, kepalanya saat ini sedang memikirkan sesuatu. Dan Kaluna bisa melihat hal tersebut. Satu sudut bibir wanita parubaya itu terangkat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana sifat Helena sebenarnya, tapi Kaluna merasa bahwa wanita muda di depannya ini sedang berusaha mencari-cari sebuah alasan. Kita lihat, nih anak mau apa? Monolog Kaluna dalam hati. Ia juga memerhatikan box makanan yang dibawa oleh Helena. Sepintas tidak ada yang aneh memang, tapi ada sesuatu yang membuatnya curiga. Ada sebuah benda kecil berwarna hitam di sana. Kaluna tersenyum simpul melihat benda itu. Ibu kalau boleh, apakah saya bisa ikut merawat taraf? Oh, ternyata itu yang kamu mau ya, batin Kaluna. Ia kini tahu apa maksud wanita itu. Caranya sungguh luar biasa. Mungkin Helena pikir bahwa Kaluna adalah ibu-ibu rumah tangga yang mudah untuk dimanipulasi. Dengan bersikap lemah lembut, perhatian dan juga manis, maka Kaluna akan luluh. Helena benar-benar sedang meremehkan wanita Dwilaga. Wah anak Helena ini sungguh baik hati ya mau merawat anak saya, tapi maaf kalau kamu mau rawat taraf kamu harus jadi istrinya dong. Kan kamu harus merawat taraf hingga hal yang paling sensitif milik taraf harus kamu rawat. Sedangkan tanpa ijab kabul dalam agama kami, itu jelas tidak bisa dikatakan menikah. Jadi maaf, nggak bisa nak Helena. Taraf bukanlah pria yang pantas untuk menjadi suami kamu. Dia hanyalah pria yang tergolek lemah di ranjang. Lagi pula apa yang akan kamu dapatkan dengan menikahi pria yang bahkan tidak bisa melakukan apapun untukmu. Sebaiknya nak Helena mencari suami yang jelas baik, dan untuk perawatan anakku, aku sudah bisa melakukannya sendiri. Keluarga kami insya Allah memiliki tenaga ahli dalam melakukan perawatan medis. Jelek. Kata-kata Kaluna yang keluar dari mulut itu memang terdengar lembut tapi menusuk hingga jantung. Helena seakan dibungkam oleh fakta yang Kaluna beberkan. Ia tentu tahu agama apa yang dianut oleh taraf, dan benar menikah tanpa ijab kabul jelas tidak akan terjadi. Selain itu, soal perawatan jelas keluarga Dwilaga memilikinya.
Dokter hebat berada di keluarga mereka. Sial, wanita tua ini ternyata pinter juga. Aku benar-benar nggak bisa berkutik di depannya. Helena berbicara dalam hati. Ia kalah telak, dan tidak berselang lama wanita itu pamit undur diri. Kaluna hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah mobil Helena yang pergi. Tap tap tap. Taraf dan Hilya keluar dari kamar. Namun mereka merasa heran saat Kaluna mengangkat tangannya lalu menaruh jari telunjuknya di depan bibir. Baik Taraf maupun Hilya tahu bahwa mereka saat ini dilarang mendekat dan juga berbicara, meski mereka tidak tahu mengapa Kaluna melakukan itu. Hiks hiks hiks, putraku yang malang. Hiks, kapan kamu bangun nak? Bunda nggak bisa hidup tanpa kamu nak. Ya Allah, kenapa ini harus terjadi pada putraku? Dulu kecil dia udah sakit, dan kenapa sekarang harus sakit lagi? Hiks hiks hiks. Serak. Taraf membuka mulutnya lebar-lebar saat mendengar semua yang keluar dari mulut bundanya. Ia tidak tahu mengapa sang bunda bicara seakan-akan tengah memainkan dialog sebuah drama. Dah sini, ayok makan ada yang bawain oleh-oleh, ucap Kaluna sambil menggerakkan tangannya meminta anak dan menantunya mendekat. Bunda kenapa sih tadi? Aneh deh. Dan itu apa yang dihancurin? Taraf sudah tidak tahan bertanya karena begitu penasaran dengan tingkah sang bunda. Helena, wanita itu tadi membawa makanan. Tapi kayaknya di bawah boks makanan itu ada semacam alat penyadap. Jadi ya bunda tadi bersikap kayak gitu. Plok plok plok. Terbaik. Hilya bertepuk tangan, ia sungguh kagum dengan ibu mertuanya. Sedangkan Taraf mengangkat dua jempolnya ke udara. Ia tidak menyangka bundanya bisa mengambil tindakan cepat seperti itu. Ah ya, wanita itu kayaknya mau berusaha masuk ke sini dengan dalih mau membantu merawatmu. Apa dia ada hubungannya sama kecelakaanmu bang? That's right, 1 juta buat bunda. Langung abang transfer. Benar dia komplotan yang menjebak abang. Saat ini tapi masih dicari lagi buktinya. Tanpa dijelaskan Hilya kini tahu kenapa tadi mereka bersembunyi dan ibu mertuanya bergerak sendiri. Semua adalah trik yang memang sedang dijalankan oleh Taraf. Meskipun belum dijelaskan secara rinci tapi setidaknya dia sudah paham. Tapi mas, dia pasti akan datang lagi. Benar, dan aku udah punya rencana lain untuk itu.